ke-8 ini nggak boleh kita ikut dalam perayaan Natal. Atau kita kerja di kantor nggak boleh kita ikut. Atasan kita orang kafir nggak boleh ikut perayaan Natal. Diundang nggak boleh hadir, tidak boleh. Dan ini kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perbuatan dosa besar, nggak boleh. Jadi orang beriman nggak boleh menyaksikan acara-acara kekafiran, nggak boleh ikut perayaan mereka, sama sekali nggak boleh. Hukumnya haram, nggak boleh membantu, nggak boleh nolong, nggak boleh sama sekali. Tafsirnya terlampau jauh sehingga melompati pagar batas etika dari tafsir itu sendiri. Apalagi kalau ini dipublikasikan. Kan video ini beredar kemana-mana sampai kepada orang Kristen. Itu kan urusan rumah tangga orang. Kalau ini toh tafsir untuk diberikan kepada jemaah, mengapa sampai jauh sekali ini? Tetapi ada yang terkesan mendramatisir pesan Tuhan seolah-olah bumi akan hancur jika mengucapkan Selamat Natal. Dan ketika orang mengadakan perayaan Natal, berarti dia merayakan apa? Lahirnya anak Tuhan. Ini kan kebohongan. Allah udah bantah dalam Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Sungguh mereka telah mendatangkan sesuatu yang besar, yang dusta. Hampir-hampir langit ini hancur dan bumi ini belah dan gunung itu akan hancur. Dengan sehancur-hancurnya kalian mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi akan datang kepada Allah sebagai hamba. Allah nggak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah nggak beranak dan tidak diperanakan. Maka ini sesuatu yang besar bagi Allah, mengatakan Allah itu punya anak, mengatakan Isa itu anak Tuhan, besar itu. Jadi yang ke-8 ini nggak boleh kita ikut dalam perayaan Natal. Atau kita kerja di kantor nggak boleh kita ikut. Atasan kita orang kafir nggak boleh ikut perayaan Natal. Diundang nggak boleh hadir, tidak boleh. Dan ini kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perbuatan dosa besar, nggak boleh. Jadi orang beriman nggak boleh menyaksikan acara-acara kekafiran, nggak boleh ikut perayaan mereka, sama sekali nggak boleh. Hukumnya haram, nggak boleh membantu, nggak boleh nolong, nggak boleh sama sekali. Tafsirnya terlampau jauh sehingga melompati pagar batas etika dari tafsir itu sendiri. Apalagi kalau ini dipublikasikan. Kan video ini beredar kemana-mana sampai kepada orang Kristen. Apa yang menjadi isi tafsir ketika orang-orang Kristen masuk di dalam isi tafsir itu? Dia sampai mengatakan orang yang merayakan Natal adalah orang yang melakukan suatu kesalahan yang besar, suatu dusta. Hampir-hampir langit ini hancur dan bumi ini belah. Dan gunung itu akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Karena kalian mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Ya Pak, menurut saya ini tafsir yang kelewat, sudah lompat pagar. Itu kan urusan rumah tangga orang. Kalau ini toh tafsir untuk diberikan kepada jemaah, mengapa sampai jauh sekali ini tafsirannya? Berikanlah isi ajaran kepada jemaahmu, berikanlah pelajaran yang berhubungan langsung dengan iman dan kepercayaan sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran. Tidak usah dibanding-bandingkan. Karena kalau diperbandingkan, kita tidak akan pernah bisa bertemu. Itu sudah menyangkut isi tafsir, ada teologi di sana. Dan tidak akan pernah bisa bertemu, Pak Ustadz. Tetapi itulah yang terjadi. Apalagi ini orang tua. Guru spiritual. Nah, para saudara, saya akan tunjukkan satu guru spiritual lain dari kalangan muslim yang lebih sejuk, lebih damai dalam penyampaiannya. Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Itu sebabnya di timur, sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke ini untuk ucapkan selamat.
Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Itu boleh. Saya senang hadir di dalam satu masjid di sini. Pada hari-hari tertentu ada orang-orang Buddha, orang-orang, kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadin. Ya, saya kira itu, jadi saya tidak sependapat itu yang melarang. Terlalu sempit pikirannya. Saudara-saudari, dari semua cuplikan penjelasan ini, saya mau sampaikan bahwa beragama di Indonesia ini itu layaknya orang hidup bertetangga. Maka uruslah rumah tangga masing-masing. Jika ada perbedaan pendapat, bahkan perdebatan yang terus-menerus setiap tahun, biarlah itu cukup kalian yang tahu. Jangan seperti ini. Kasihan anak-anak muda pada bingung mau ikut kemana. Bisa-bisa mereka menjadi antiteis. Artinya apa? Mereka menolak kehadiran Tuhan. Mereka bahkan tidak mengakui kehadiran Tuhan. Banyak sekali antiteis itu adalah orang-orang yang dulunya beragama. Mereka kemudian merasa tidak puas atau merasa bosan atau bisa merasa muak dengan segala tafsir yang membingungkan. Itu bisa terjadi di agama apapun. Ketika tokoh-tokoh agama tidak memberi ajaran yang membawa damai, yang mengajarkan tentang cinta kasih, pengampunan, bagaimana Allah bisa ditemukan dalam setiap perjumpaan yang membawa perdamaian. Mereka merasa bosan dengan ajaran-ajaran yang terus-menerus berbicara soal perbedaan, kebencian. Anak-anak muda itu akhirnya memilih menjadi antiteis. Di Indonesia ini banyak sekali orang muda yang sudah menjadi antiteis dan kemudian terus bertumbuh dan berkembang menjadi ateis. Dan ketika mereka kemudian mempunyai anak, pasti anak-anak itu menjadi ateis. Karena ada contoh kehidupan dari orang tua yang antiteis, yang menolak Tuhan. Nah, jangan sampai ketika ada anak-anak muda yang kemudian berpindah agama, entah dari Kristen menuju ke Islam atau dari Islam menuju ke Hindu, Buddha, dan kemudian ke Kristen, terutama ke Kristen, kemudian dalih itu dibuat lagi, ada dalih baru lagi bahwa ada kristenisasi. Orang Kristen lagi yang dipersalahkan. Ada kristenisasi, ada pusat kristenisasi di Asia, sebagaimana yang kami alami ketika dituduh bahwa rumah kami yang berada di Cikanyere, itu Lembah Karmel, dikatakan sebagai pusat kristenisasi di Asia. Nah, ini yang bisa terjadi. Jadi jangan membuat dalil-dalil sedemikian rupa sehingga akhirnya orang lain yang dipersalahkan, orang lain yang disudutkan. Biarlah kalian selesaikan apa yang menjadi perbedaan secara ke dalam, kemudian keluarlah. Kalau memang kalau memang akhirnya keputusan itu tidak mengucapkan selamat Natal, itu juga tidak ada masalah untuk kita itu. Ya. Belum pernah ada orang Kristen yang menuntut untuk supaya diucapkan selamat Natal atau selamat Tahun Baru. Itu hanya kehidupan etis sosial ketika kita berbeda. Maka saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh ulama yang satu ini. Tuhan tidak tanya 5 tambah 5 berapa. Yang dia tanya 10 berapa tambah berapa. 7 tambah 3 benar. 6 tambah 4 benar. 5 tambah 5 benar. Bisa beragam. Ya kan? Nah, ini yang kita harus ajarkan pada masyarakat. Udahlah, mari kita ramai-ramai masuk surga walaupun kita beda-beda di sini. Itu yang diajar. Semoga dengan penggalan-penggalan video dan sedikit penjelasan kita bisa lebih damai, bisa lebih rukun, melihat perbedaan sebagai anugerah. Tuhan memberkati. Terima kasih sahabat kekasih Tuhan. Terima kasih kita telah menyaksikan bersama seperti apa dan bagaimana penyampaian dari beberapa ustadz di dalam masjid dan ditanggapi oleh Pastor Vincent dengan penuh damai, dengan penuh kelemah lembutan. Sebab itulah gambaran kasih yang sesungguhnya. Meskipun agama kita selalu menjadi bahan cerita oleh orang lain, tetapi kita tidak perlu emosi
atau marah-marah, sebab patutlah kita berbangga sebab mereka memiliki ternyata kekaguman atas kekristenan, di mana selalu menjadi bahan pembicaraan di dalam masjid atau di ceramah-ceramah para ustadz atau kiai. Puji Tuhan, nama Tuhan Yesus selalu dikumandangkan oleh Kristen maupun non-Kristen. Puji Tuhan sekali. Miris toleransi bagi negara Indonesia saat ini secara khususnya karena masih banyak yang sungguh sangat salah paham dengan arti toleransi. Toleransi itu tidak seharusnya kita mengikuti ajaran orang lain, harus sepaham, tetapi lebih ke menghargai. Itu arti toleransi yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.